Mantap, Pak Jokowi bunuh politik identitas SARA dengan politik kerakyatan. Presiden Joko Widodo dengan jelas mengatakan di hadapan umum dan para kader-kader partai juga kepada rakyat Indonesia agar menolak identitas politik yang dimainkan. Politik identitas yang dimainkan ini sudah menjadi ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di negara yang kita cintai dan yang kita kenal sebagai negara pluralis ini. Presiden Jokowi dulu melihat kebahayakan yang terjadi dan yang diakibatkan oleh politik identitas yang dimainkan oleh kubu dari Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta. Kita melihat dengan amat sangat jelas bahwa politik identitas ini membunuh karakter dari Basuki Cahayapurnama alias Bapak Ahok. Saya kira inilah yang menjadi konsen berat dari Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi terang-terangan mengatakan harus menolak politik identitas untuk menghindari panasnya suhu politik di tengah-tengah keadaan yang masih belum menentu buat Indonesia dan negara-negara lain secara global. Efek pandemi sangatlah membuat negara-negara pontang-panting. Ketika politik identitas masih dimainkan, maka di situ ancaman kesatuan dan persatuan negara kita sangatlah nyata. Karena Pancasila dan pluralisme berdiri di atas dasar yang begitu rapuh. Agama seringkali dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan dan juga merebut posisi di pemerintahan. Presiden Joko Widodo konsisten menjauhi hal tersebut, bahkan ketika dia memilih Kiai Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presidennya, dia tidak membawa-bawa isu agama di dalamnya. Inilah yang kita lihat sebagai satu kedewasaan politik dari Presiden Joko Widodo dan pendidikan akan semangat pluralisme di Indonesia. Meskipun dia menggandeng tokoh agama Ma'ruf Amin, Pak Jokowi tidak pernah memanfaatkan posisinya Ma'ruf Amin yang merupakan ketua MUI dan orang penting di Nahdlatul Ulama pada saat itu. Kedewasaan politik ini sangatlah minim dimiliki oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Maka Presiden Joko Widodo dengan tegas dan keras mengatakan bahwa politik identitas harus dijauhi. Lebih jauh lagi jika ingin kita bawa kepada ranah politik, kalau bisa kita bunuh bersama-sama penyalahgunaan politik identitas. Orang dipilih bukan karena agamanya, tapi orang dipilih karena rekam jejaknya. Mengingat negara Indonesia adalah negara pluralis yang dibangun di dalam dasar Pancasila yang membebaskan orang untuk memeluk agamanya masing-masing, tentu politik identitas adalah teror bagi bangsa ini. Maka yang harus kita lakukan ke depannya ada beberapa. Pertama, kita harus memilih pemimpin yang jelas-jelas pro kepada NKRI dan memiliki agama untuk menjadi satu syarat sampingan saja. Yang kedua, kita harus memilih pemimpin yang rekam jejaknya jelas dan bersih dari sejarah politik identitas masa lalu yang mereka kerjakan. Dua hal ini sebenarnya adalah hal yang sederhana yang bisa kita kerjakan dan kita gaungkan terus-menerus sampai tahun 2024 nanti, supaya negara Indonesia selamat di tahun 2024 ke depannya. Karena bayangkan jika orang yang memiliki rekam jejak busuk menjadi pemimpin di tahun 2024, tentu mereka gampang sekali dijatuhkan dan sistem negara ini akan diganti oleh Felix Xiao. Dan orang-orang seperti Rizik dan Umar menjadi penguasa juga di negara ini. Lalu kaum menyerotos dihancurkan dan ditekan begitu luar biasa, seperti sweeping-sweeping di tempat restoran yang dimiliki oleh orang-orang minoritas. Lalu tempat-tempat ibadah akan diatur sedemikian rupa untuk tetap menjadi share system. Ini yang akan terjadi karena pola ini berulang di negara Timur Tengah seperti Yaman, Afghanistan, Palestina, Iran, dan lain-lain. Maka kita harus manut dan taat kepada arahan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa kita harus menjauhi politik identitas yang berpotensi memecah belah Pancasila dan NKRI. Hebatnya, Presiden Jokowi membunuh politik identitas yang berbau SARA dengan cara yang elegan. Dia menggunakan cara politik kerautan wajah dan rambut putih Ganjar Pranowo.